Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umriyah dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang Proklamasi Indonesia. Sebelum proklamasi dibacakan, bangsa Indonesia menyiapkan sebuah badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Haji Manwidyo-Diningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan Rumusan Dasar Negara Indonesia. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan inti dalam Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai berganti nama menjadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai. BPUPKI membentuk panitia kecil atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta yang beranggotakan 9 orang. PPKI bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari Jepang kepada Indonesia. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi dibacakan. Berikut peristiwanya. Ini adalah tahap akhir dari Perang Dunia Kedua dengan Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya dalam perjanjian Quebec, menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa. Peperangan ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama dan terakhir kali dalam sejarah. Berikutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat Jepang secara resmi menyerah pada sekutu, ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memerdekakan diri. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru dan tidak ingin terjadinya pertumpahan darah. Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Meida sesuai usulan Ahmad Subarjo. 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi dini hari, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Naskah sebanyak 2 alinea selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah tersebut diserahkan untuk diketik oleh Saiti Melik dan diserahkan kembali kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Berikut adalah pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda Indonesia kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar itu dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.